Baik pemirsa, mengawali informasi yang pertama, diduga karena himpitan ekonomi, seorang wanita asal Batang tega membunuh mantan kekasih dan tersangka terancam hukuman mati. Tersangka kasus pembunuhan seorang wanita di Batang yang belakangan viral di Jagadmaya terancam hukuman mati. Tersangka terbukti sudah merencanakan menghabisi nyawa kekasihnya untuk menguasai kendaraan dan selanjutnya dijual untuk membayar hutang. Usai diamankan pada Jumat dini hari tadi, Muta'alimin atau Limin ditetapkan sebagai tersangka tunggal kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di perkebunan singkong. Tim penyidik melakukan pemeriksaan secara maraton dan menerapkan pasal berlapis kepada tersangka. Pasal yang diterapkan untuk tersangka yakni pasal 340 KUHP dan juga pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Penyidik menerapkan pasal 340 KUHP karena tersangka sudah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban 2 hari sebelum peristiwa terjadi. Sementara pasal 365 KUHP diterapkan terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk menguasai harta benda milik korban berupa HP dan juga motor korban. Diketahui antara korban dan pelaku memiliki hubungan khusus, kendati keduanya sudah berkeluarga, sehingga korban dengan mudah diajak oleh pelaku, kendati pelaku sudah mempunyai niat jahat untuk membunuhnya. Ya, kelahiran 21 Maret 1999, warga Kabupaten Batang. Ya. Dan pelapornya merupakan suami dari korban, Adipto Fiudin, warga Batang juga. Dan akhirnya karena ada penemuan mayat ini, Polres Batang melakukan koordinasi lebih lanjut dan mendapatkan bantuan dari Subdit Jatantras Ditreskrim Polda Jawa Tengah. Jadi kemarin semenjak dari penemuan mayat pukul 07.00, pukul 09.00 Subdit Jatantras dan Satreskrim Polres Batang sudah melakukan penyelidikan di lapangan. Hingga sekitar pukul 02.00 tadi dini hari tanggal 24, penemuan mayat ini terungkap yang merupakan dari korban pembunuhan yang disertai dengan pencurian dengan kekerasan, ya, yang dilakukan oleh pelaku Muta'alimin alias Limin bin Aris Sugianto, kelahiran Batang tahun 2000, berdomisili di Banyu Putih. Ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa terhadap pelaku dan korban bekerja dalam satu perusahaan, yaitu PT ABS, ya, yang beralamat di Banyu Putih. Ya. Motif dari kejahatan ini dilantari memang ada hubungan dekat antara korban dengan pelaku, ya, ada hubungan dekat. Tapi yang menjadi motif utama dari tindak pidana ini adanya kebutuhan mendesak dari pelaku untuk melunasi utangnya di koperasi. Jadi pelaku berniat merampas harta dari korban, yaitu motor Scoopy yang berkendaraan bukti ini, sebagai alat untuk melunasi hutangnya. Jadi terhadap kejahatan ini kita kenakan pasal 340 KUHP dan 365 ayat 3, yaitu pembunuhan berencana. Ya. Kejahatan ini ancamannya hukuman mati. Ya. Kejahatan ini memang direncanakan. Ya. Jadi berdasarkan pengakuan sudah 3P hari Selasa direncanakan. Rabu memang janjian, ya, janjian ketemu. Korban juga sempat menghubungi suami korban yang menyatakan akan lembur dan pulang terlambat jam 12.00 atau tepat tengah malam. Korban dan pelaku bertemu di suatu tempat kos-kosan. Sesaat setelah itu pergi ke lanjutkan di sekitar TKP, dan di sekitar TKP merupakan tempat kejadian perkara di mana korban dibunuh dengan cara dicekik, ya.
jadi dicekik dari depan, terjatuh, dan untuk menyembunyikan korban ditariklah ke arah kebun singkong. Ya. Makanya dari posisi penemuan mayat, penyidik baik dari Polda maupun Polres beranggapan ini dilakukan oleh orang yang dikenalnya dekat, karena dari kondisi mayat tidak ada perlawanan berarti, tidak dikenal. Dan kalau kita amati dari posisi mayat yang beredar itu, bahwa tangannya dalam posisi berdekat di depan dada, ya, dan kaki lurus. Jadi sangat berbeda dengan karakteristik biasanya korban-korban pembegalan, di mana pelaku begitu sudah melakukan aksinya, tidak peduli korbannya terjatuh apa, langsung melarikan motor. Tersangka mengaku gelap mata menghabisi nyawa kekasihnya karena dirinya terdesak untuk menutup hutang-hutangnya di koperasi tempatnya bekerja. Mas, untuk motifnya awalnya gimana Mas, punya rencana pembunuh mafia ini? Ya, cerita rencana pembunuhan 2 hari sebelum kejadian, hari Selasa. Kenapa? Karena saya terlilit hutang. Sekitar 10. Sama korban ada hubungan Mas? Dulu pernah menjalani hubungan. Sampai sekarang? Sampai kemarin gitu ya? Ya. Menyesal ya? Menyesal. Diapakan Mas? Si korban kamu apain? Saya cekik. Cekik aja? Ya. Terus kamu apain? Seret? Saya bopong. Bopong? Kasus pembunuhan berencana ini sempat menggegerkan warga. Pasalnya mayat korban ditemukan di perkebunan singkong di Desa Rawasari, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Dalam kondisi masih berbusana lengkap dan tertata rapi. Warga sempat mengira Makfiroh menjadi korban pembegalan, hingga akhirnya kasus ini terungkap. Saif Robani, Batik TV melaporkan.